Halo semuanya, salam sejahtera. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Atas nama Siti Nur Rafiah, Deslitia Rolina, Sri Muamanah, Siska Nuwaryanti. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang model evaluasi kesenjangan. Berikut ini adalah penjelasan dari kami mengenai model evaluasi kesenjangan. Pengertian dari model evaluasi kesenjangan menurut Shriven dan Stouffle-Lebrun 1993-7999 bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya diharapkan terjadi sebagai standar dengan apa yang sebenarnya terjadi sebagai perform. Model ini dikembangkan oleh Marcus Profors, bertujuan untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak untuk diteruskan atau dihentikan atau ditingkatkan. Kemudian, evaluasi ini juga dimaksud untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang harus ditentukan dengan penampilan aktual dan program tersebut. Selanjutnya adalah prinsip model evaluasi kesenjangan. Di sini terdapat 3 prinsip yang ada di model evaluasi kesenjangan ini. Salah satunya ialah menyetujui berdasarkan standar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menentukan apakah adanya kesenjangan antara kinerja-kinerja aspek program dengan standar kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu menggunakan informasi tentang kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan, mengelola, dan bahkan mengakhiri suatu program. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya poin ketiga yaitu jenis kesenjangan yang dapat dievaluasi. Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai suatu masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Yang pertama yaitu kesenjangan tujuan. Adanya kesenjangan antara tujuan awal dengan tujuan akhir yang telah dicapai, itu harus dilakukannya evaluasi. Kemudian yang kedua, kesenjangan antara rencana dengan program yang telah ditetapkan atau telah dilaksanakan. Jadi, jika adanya perbedaan antara rencana dengan pelaksanaan harus diadakannya evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu kesenjangan antara yang diduga akan diharapkan atau diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan dalam lapangan. Jadi pada yang permasalahan ketiga ini adanya perbedaan antara harapan yang sudah direncanakan dengan apa yang sudah dilaksanakan di lapangan. Kemudian yang keempat yaitu kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah. Maksudnya dalam proses berjalannya suatu program tersebut terjadi perubahan-perubahan bagian di dalamnya, sehingga pada akhir kegiatan atau akhir proses harus adanya atau harus diadakannya evaluasi. Kemudian yang kelima yaitu kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang sudah ditentukan. Dalam suatu program, kita telah menentukan standar-standar kemampuan apa yang harus dicapai atau status yang harus dicapai. Tetapi pada kenyataannya atau pada realisasinya, status dan standar itu tidak sama atau berbeda, ada perbedaan.
sehingga pada akhirnya akan ada suatu evaluasi. Kemudian yang terakhir atau yang ke-6 yaitu kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Maksudnya yaitu dalam proses berjalan itu terdapat beberapa hal yang tidak sama atau berbeda-beda, sehingga di akhir proses harus diadakannya evaluasi. Untuk poin selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah evaluasi kesenjangan. Di dalam langkah-langkah evaluasi kesenjangan ini, ada 5 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tahap penyesuaian desain, di mana di dalamnya ada kegiatan merumuskan tujuan program, menyiapkan siswa, staf, dan kelengkapan lainnya, dan merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada sesuatu yang dapat diukur. Biasanya di dalam langkah ini, evaluator akan berkonsultasi dengan bagian pengembangan program, dan standar yang dimaksud adalah kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan menunjuk pada hasil yang efektif. Kedua, tahap kelengkapan program. Pada tahap ini, hendak melihat apakah kelengkapan yang tersedia sesuai dengan yang diperlukan atau tidak. Dan dalam tahap ini dilakukan kegiatan meninjau kembali penetapan standar, meninjau kembali program yang sedang berjalan, dan meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah tercapai. 3. Tahap proses. Dalam tahap ini yaitu mengadakan evaluasi. Tujuan-tujuan manakah yang sudah tercapai? Dan tahap ini juga disebut sebagai tahap pengumpulan data dari pelaksanaan program. Keempat, tahap pengukuran tujuan. Dalam tahap ini mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini adalah apakah program sudah mencapai tujuan terminalnya? Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tahap pembandingan. Dalam tahap ini, evaluator menuliskan semua penemu kesenjangan dan ketidaksesuaiannya untuk disajikan kepada para pengambil keputusan agar mereka dapat memutuskan kelanjutan program. Dan kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pengambil keputusan yaitu yang pertama, menghentikan program, kedua, mengganti atau merevisi program, yang ketiga, meneruskan program, dan yang terakhir, memodifikasi tujuan dari program. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Teori evaluasi kesenjangan memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan dari teori evaluasi kesenjangan ini adalah kurangnya sistematis, hanya menekankan pada objek sasaran, memberi penekanan pada kesenjangan yang sebenarnya merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi. Sedangkan kelebihan dari teori evaluasi kesenjangan ini adalah dapat mengidentifikasi kelemahan program dan untuk tindakan korektif diambil untuk menentukan atau memperbaikinya. Implementasi dari teori evaluasi kesenjangan adalah Previous Discrepancy Evaluation Model. Ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atas penerapan pendidikan inklusi. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK, belajar bersama dengan anak normal atau non-ABK, kurikulum harus disesuaikan dengan kelas heterogen dengan karakteristik ABK dan juga reguler. Dalam hal ini, guru belum siap menghadapi anak dengan karakteristik yang berbeda dengan satu metode pelajaran yang sama. Tadi adalah implementasi dari teori evaluasi kesenjangan. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila ada salah dalam
kami bertutur kata. Sekian dan terima kasih.